BTTH Kaisar Api, episode 167. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Senior, panggil Xiaoyan dengan suara berat, tetapi satu-satunya hal yang bisa menanggapinya adalah keheningan. Pasti ada yang salah dengan 8 pilar batu ini. Baru saja, kekuatan misterius berkelebat di telapak tangan penjaga tua itu, dan pilar batu itu tampak hidup. Mengapa tidak ada gerakan sekarang? Xiaoyan tidak panik ketika melihat pria tua misterius itu menghilang, tetapi ia serius. Coba pikirkan, pada saat ini, kepanikan tidak ada gunanya, hanya ketenangan yang dapat menyelesaikan masalah. Hei, nak, aku tahu kamu masih punya banyak pertanyaan, tapi pertanyaan-pertanyaan itu sebaiknya menunggu sampai kamu menyelesaikannya. Kalau kau bahkan tidak bisa melewati tempat ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kau tidak beruntung dengan kemampuan bertarung ini. Tepat ketika Xiaoyan hendak memeriksa sekeliling, suara lelaki tua itu perlahan terdengar, lalu kembali tenang. Menurut apa yang dikatakan guruku, Jin Longwang, sepertinya kita masih membutuhkan beberapa hal untuk mengembangkan penguasa langit ini. Hal-hal itu seharusnya ada di 8 pilar batu. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan gurunya, Jin Longwang. Hei, anak ini, ingatan dan pemahamannya juga pilihan terbaik, lumayan. Di atas Najie, sosok Raja Naga Emas berkata dengan santai. Cincin penerimaan Xiaoyan saat ini sudah diselimuti kekuatan Raja Naga Emas. Sehebat apapun Xiaoyan, ia tak bisa merasakan keberadaannya. Lagi pula, perbedaan waktu antara keduanya terlalu jauh. Bum bum bum. Saat berikutnya, tepat ketika Xiaoyan ingin bergerak, tirai cahaya aneh tiba-tiba muncul di sekitar aula batu, langsung menyelimuti seluruh aula batu. Tidak bagus. Saat tirai cahaya baru saja muncul, Xiaoyan diam-diam berkata bahwa itu tidak bagus, dan Kaisar Yan yang mempesona tiba-tiba meledak di tangannya, menyerangnya dengan guntur yang dahsyat. Blok. Namun, serangan Xiaoyan masih terlambat selangkah. Serangan itu baru saja tiba di sekitar aula batu, dan tiba-tiba tirai cahaya terbentuk, lalu serangan Xiaoyan yang tampak mengerikan itu langsung menghilang ke dalam tirai cahaya, tanpa menimbulkan riak apapun. Sial, tempat apa ini? Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Karena Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa sejak terbentuknya tirai cahaya ini, kekuatan dan persepsi kekuatan jiwanya hanya terbatas pada ruang beberapa ratus meter di aula batu ini. Sepertinya tirai cahaya misterius itu langsung memutus koneksi Xiaoyan dengan dunia luar. Situasi ini sungguh disayangkan. Sabu-sabu. Sebelum Xiaoyan sempat terkejut, salah satu dari 8 pilar batu itu sudah melonjak. Melihat pertempuran itu, jelas terlihat pilar itu sedang menuju ke arah Xiaoyan. Pilar batu biasa ingin menghentikanku. Xiaoyan berkata dengan nada tidak setuju ketika melihat ini. Seketika, Yi Huo Hengguzi berada di belakangnya, dan sebuah kekuatan yang menyilaukan muncul, siap menghadapi pilar batu itu. Dentang, Shizu tentu saja tidak bisa memahami kata-kata orang, bahkan jika Xiaoyan memiliki Kaisar Yan yang sangat besar yang muncul dari tubuhnya saat ini, dia langsung memarahi Xiaoyan dan jatuh sendiri. Bum bum bum, salah satu dari 8 pilar batu bergerak langsung, lalu dengan cepat jatuh ke Xiaoyan. Aura yang luar biasa membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Sialan. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan dan kekuatan jiwa Kaisar Yan yang luar biasa, seharusnya tidak sulit untuk menghentikan pilar batu ini, tetapi sesaat kemudian Xiaoyan menyadari bahwa dia salah. Bum bum bum, pilar batu itu jatuh dengan sendirinya, tanpa terhalang oleh Kaisar Yan dan kekuatan jiwa Xiaoyan yang luar biasa besar. Rasanya seperti jatuh secara normal. Sial, apa-apaan pilar batu ini? Bagaimana mungkin itu bisa menekan kekuatan di tubuhku? Xiaoyan mengangkat tangannya tinggi-tinggi saat ini. Di telapak tangannya, pilar batu besar itu menekan Xiaoyan. Xiaoyan juga merasa sangat bingung, tetapi ia tidak berani mengabaikannya, dan bersikeras menggertakkan giginya. Bum bum bum, detik berikutnya, pilar batu itu seolah menyadari bahwa Xiaoyan sedang memata-matai rahasianya sendiri. Tubuhnya bergetar hebat, dan kekuatan perubahan langsung mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan. Batuk, batuk, Xiaoyan terkena pukulan seperti itu, dan napasnya langsung menjadi kacau. Karena Xiaoyan tidak tahu apa itu dari awal sampai akhir. Tenang, ini adalah bagian terdalam dari lantai 4 Paviliun Doji. Disinilah harta karun istana manusia disimpan, dan lelaki tua misterius tadi ingin menjaganya.
Alasan mengapa harta karun istana ini tidak berhasil dibudidayakan selama ribuan tahun, saya khawatir ada beberapa rahasia. Xiaoyan berpikir berulang-ulang sambil menghadapi kekuatan perubahan di pilar batu besar itu. Bum bum bum, pilar batu itu tampaknya bertekad untuk menekan Xiaoyan, lalu kekuatannya meledak, dan sebuah kekuatan yang tak dapat dilawan Xiaoyan muncul. Raut wajah Xiaoyan menjadi jelek. Tidak, semuanya akan salah. Xiaoyan diam-diam terkejut, tetapi dia tidak bisa memikirkan solusi yang baik untuk sementara waktu. Lagi pula, pilar batu ini benar-benar terlalu aneh. Namun, saat Xiaoyan tengah berjuang untuk menopangnya, penguasa kuno api abadi di tubuh Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan suara berkicau yang sangat nyaring, seolah-olah ada sesuatu di sini yang menariknya. Apa? Kau ingin aku menyerah? Saat berikutnya, penguasa kuno di belakang Xiaoyan tiba-tiba mengirim pesan kepada Xiaoyan. Xiaoyan juga tahu bahwa penguasa kuno api abadi ini memiliki beberapa kecerdasan yang mirip dengan manusia, tetapi dia tidak bisa mengatakannya secara rinci. Tetapi penguasa kuno api abadi ini mengatakannya, dan Xiaoyan tidak punya cara lain, jadi dia harus segera melakukannya. Gulu, tepat seperti yang dikatakan Yihuo Hengguchi, Xiaoyan langsung menyerah, mengerahkan seluruh tenaganya, dan membiarkan pilar batu itu menekannya. Namun, rasa sakit ini tak sebanding dengan menelan api aneh itu, jadi Xiaoyan tak bersuara. Bum bum bum, saat Xiaoyan menyerah dan melawan, pilar batu itu menahan Xiaoyan untuk sementara waktu. Bahkan ketika pilar itu hendak menghancurkan Xiaoyan sampai mati, Xiaoyan tidak bereaksi sama sekali. Tiba-tiba dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia ingin kembali ke posisi semula. Apa-apaan pilar batu ini, gumam Xiaoyan saat melihat pilar batu kembali ke posisinya. Melihat sekeliling, 8 pilar batu dan 8 anak tangga di sini tampaknya saling berhubungan. Hei, anak baik, kamu telah menemukan rahasia pilar batu ini dengan sangat cepat. Rahasia pilar batu ini telah diketahui banyak orang, tetapi belum banyak yang terungkap. Banyak murid hanya tahu bahwa mereka perlu memecahkannya, tetapi mereka lupa. Terkadang, menyerah itu sebuah keterampilan. Pria tua misterius itu berada tepat di atas aula batu, dan setiap gerakan Xiaoyan terlihat jelas. Namun, anehnya, Xiaoyan sepertinya tidak bisa melihat pria tua misterius itu di aula batu. Meskipun saya mengatakan level pertama yang paling mudah, level berikutnya adalah pertunjukan yang benar-benar bagus. Tidak mudah untuk mendapatkan kualifikasi untuk mengamati harta karun toko kota Rendian kita. Setelah lelaki tua misterius itu selesai berbicara, ia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya memang ada sesuatu. Xiaoyan melirik ke sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, lalu segera membuka mulutnya sedikit. Selain peringatan dari Yihuo Hengguchi, Xiaoyan tahu bahwa dia masih selangkah lagi untuk mendapatkan metode kultivasi harta karun pria ini. Seketika, dia menggenggam erat pedang kuno Yihuo Heng, dan menatap 8 pilar batu dengan aura tajam di matanya. Warna 8 pilar batu itu juga perlahan berubah, seolah-olah muncul aura kuno. Ayo, kata Xiaoyan tajam, lalu matanya perlahan menatap 8 pilar batu. Saat berikutnya, 8 pilar batu tidak meninggalkan tempat yang sama seperti yang dipikirkan Xiaoyan, dan bersiul ke arahnya. Tetapi di atas 8 pilar batu, cahaya aneh muncul, dan napas kuno yang menyilaukan tiba-tiba muncul di pilar batu. Saat berikutnya, masing-masing dari 8 pilar batu muncul dengan kekuatan misterius dan kuno, menghadap langsung ke 8 anak tangga di tengah aula batu. Bum bum bum, setelah beberapa saat, sekelompok cahaya energi berwarna putih keperakan perlahan muncul. Apakah ini yang kurang dalam kultivasi penguasa pengubah langit? Xiaoyan memegang penguasa api abadi kuno di tangannya, dan menatap kelompok cahaya misterius di 8 anak tangga dengan sedikit kewaspadaan. Dalam kelompok cahaya misterius itu, tampaknya ada kekuatan yang membuat Xiaoyan merasa takut, dan kekuatan itu tampaknya sama persis dengan gulungan keterampilan bertarung yang menjulang. Mengikuti tindakan 8 pilar batu, saat berikutnya, ia langsung kembali tenang, tetapi kelompok cahaya yang menyilaukan di tengah aula batu perlahan bergetar. Tidak lama kemudian, kelompok cahaya misterius itu berubah wujud menjadi manusia. Ini, diriku. Setelah beberapa tarikan napas Xiaoyan menjadi lebih berat, karena kelompok cahaya misterius di depannya benar-benar berubah wujud menjadi dirinya sendiri. Mereka yang mengingini harta karun, matilah, kata Xiaoyan, yang telah diubah oleh kelompok cahaya misterius itu, dengan dingin, dan seketika ruang di aula batu itu bergetar sedikit. Lihat penguasa itu. Melihat ini, Xiaoyan tak ingin membuang waktu dengan sosok misterius ini, dan api yang mengerikan menyembur dari penguasa kuno api abadi di tangannya, menyerang sosok palsu itu. Pupil Xiaoyan palsu dipenuhi abu. Menghadapi serangan Xiaoyan yang begitu dekat, ia sama sekali tidak takut.
Telapak tangannya sedikit terangkat, dan aura kuno merasukinya. Dalam sekejap, serangan Xiaoyan yang nampaknya menakutkan dapat dengan mudah diatasi olehnya. Orang baik, melihat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak tenggelam. Di istana batu yang tersegel ini, ia jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika ia terus bertarung seperti ini, ia pasti akan kalah. Bum bum bum, Xiaoyan palsu menerima serangan Xiaoyan dengan mudah. Tanpa ragu, dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang Xiaoyan. Sialan, Xiaoyan memikirkan cara sambil mundur, tetapi Xiaoyan tidak menyadari bahwa setiap kali telapak tangan Xiaoyan palsu menyerangnya, penguasa api abadi kuno di tangannya menyerap sedikit kekuatan. Lemah, tapi itu memang terjadi. Ini, hanya beberapa menit setelah pertempuran, Xiaoyan dikejar oleh Xiaoyan palsu. Untungnya, gerakan Xiaoyan cukup baik, dan berkat bantuan penguasa api kuno yang berbeda, serangan itu tidak melukainya. Dampaknya sungguh dahsyat, tetapi Xiaoyan palsu tiba-tiba menatap penguasa api kuno api abadi, yang sedang menyemburkan api di telapak tangan Xiaoyan, dan berhenti bergerak. Xiaoyan diam-diam terkejut saat melihat Xiaoyan palsu itu berhenti bergerak, tetapi ada ledakan sorakan dari penguasa kuno api abadi di tangannya, dan Xiaoyan tidak punya pilihan. Maksudmu, jika kau ingin memperoleh metode kultivasi, orang ini sangat penting, kata Xiaoyan dengan nada ragu ke telapak tangannya. Penguasa Yihuo Henggu sangat spiritual, dan Zaidu bersorak tanda setuju. Tapi kekuatan orang ini mungkin sudah mencapai level Kaisar Do bintang 7 atau bahkan lebih kuat. Aku tidak bisa menghadapi diriku yang sekarang sendirian. Xiaoyan berpikir lagi, Xiaoyan palsu ini adalah kekuatan misterius yang dipadatkan dari 8 pilar batu. Jadi, bahkan Xiaoyan pun, tidak ada cara lain. Apakah kau punya solusi? Tepat ketika Xiaoyan kebingungan, sebuah informasi tiba-tiba keluar dari penguasa kuno api abadi, dan Xiaoyan pun bertanya-tanya. Oke, Xiaoyan berkomunikasi dengan penguasa kuno Yihuo Heng. Ia langsung tahu apa yang sedang dilakukan penguasa kuno Yihuo Heng. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ia langsung melawan Xiaoyan palsu, tetapi kali ini, Xiaoyan tidak melarikan diri. Setiap kali serangan Xiaoyan palsu diblok langsung oleh penguasa kuno api berbeda dan abadi, dan anehnya, betapapun serangan Xiaoyan palsu menghancurkan langit dan bumi, penguasa kuno api berbeda dan abadi tidak akan senang. Takut untuk berhenti. Di bagian terdalam paviliun Doji, selain Xiaoyan yang memasuki istana manusia dan Qin Xin memasuki istana surga, kelima orang lainnya semuanya memasuki istana bumi secara kebetulan. Kakak kedua, ini, Ling Xuan adalah orang pertama yang berbicara. Kelima orang di sini tentu saja mendapat bimbingan seorang ahli untuk berhasil tiba di tempat penyimpanan harta karun istana, tetapi sisanya, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Jangan panik, ini seharusnya tempat penyimpanan harta karun istana bawah tanah kita. Kakak kedua Zhu Yuan menanggung beban terberat, berdiri di depan kelima orang itu, dan berkata dengan waspada. Karena mereka berlima terpisah dari Xiaoyan dan yang lainnya, mereka dibawa ke sini dalam sekejap karena kekuatan kuat yang tidak diketahui, dan mereka baru saja tiba di sini, dan mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa suasana di sini benar-benar berbeda dari luar. Menurut wakil kepala aula, mengolah harta karun di aula bawah tanah kita cukup mudah. Saya khawatir beberapa orang yang hadir memiliki modal untuk mengolahnya dengan sukses, kata Ling Yun sambil menatap sekeliling. Harta karun balai kota sebaiknya disimpan di aula utama, mari kita cari dulu, kakak senior kedua Zhu Yuan membuka mulutnya. Setelah pembukaan Zhu Yuan, beberapa orang juga bubar, mencari di hutan ini. Hanya saja beberapa ratus meter jauhnya dari beberapa orang, sebuah aula perak perlahan muncul. Hanya saja aula perak ini sangat istimewa, karena benar-benar bergerak. Sepertinya mereka merasakan kedatangan kelima orang Ling Xuan. Aula perak benar-benar bergerak, dan rasanya seperti petak umpet. Paviliun pembakaran dupa di luar. Mereka sudah masuk selama 5 hari, kenapa tidak ada pergerakan sama sekali? Xiong Yuan duduk di meja batu di pintu masuk lantai 4 paviliun Doji dan bertanya dengan sedikit tidak sabar. Hei, hal ini tidak bisa terburu-buru. Tidakkah kau punya harapan besar pada orang-orang kecil di istanamu? Mu Suzi langsung tertawa ketika melihat penampilan Xiong Yuan. Harapan adalah satu hal, tapi apakah itu bisa terwujud adalah hal lain. Xiong Yuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di antara banyak murid yang masuk, Xiong Yuan ingat dengan jelas bahwa ada 5 tempat penyimpanan harta karun istana bawah tanah. Jika ini pun gagal, maka tak diragukan lagi bahwa kelima orang ini adalah penghuni istana bawah tanah mereka. Harta karun hilang. Tunggu,
Begitu harta karun balai kota di salah satu titik di ketiga aula berhasil diolah oleh orang lain, kita akan bisa merasakannya untuk pertama kalinya, kata Musuzi. Nah, hanya itu yang bisa kita lakukan. Semoga makhluk-makhluk kecil ini tidak mengecewakan kita. Lagi pula, mereka telah memperoleh keterampilan bertarung yang hebat, dan mereka juga unik di pavilion fans siang kita. Mereka juga akan dapat muncul kembali di kompetisi sekte mendatang. Pavilion dupa bakar kita sudah terlalu lama sepi. Xiong Yuan menatap pintu masuk lantai 4 pavilion doji, dan berkata perlahan, ada secercah harapan dalam suaranya. Bum bum bum, Xiao Yan telah menggenggam penguasa kuno api abadi selama beberapa hari terakhir, terus-menerus menyerap serangan Xiao Yan palsu. Dan saat dia menyerapnya, Xiao Yan perlahan menemukan bahwa kekuatan Xiao Yan palsu tampaknya semakin melemah, sementara penguasa kuno api abadi di tangannya terlahir dengan kekuatan lain selain Kaisar Yan. Waktunya telah tiba. Di aula batu, Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan secercah tekad. Dalam 5 hari, semua kekuatan misterius itu telah diserap oleh penguasa api abadi miliknya, dan inilah saatnya untuk memasuki tahap berikutnya. Begitu suara Xiao Yan jatuh, penguasa kuno api abadi di tangannya tiba-tiba bersinar terang, dan nyala api mengerikan yang tak terlukiskan lahir dalam sekejap. Pergi. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, tiba-tiba kekuatan mengerikan yang tak tertandingi terpancar dari penguasa api kuno yang berbeda di tangannya, dan dia melesat pergi menuju Xiao Yan palsu. Bum bum bum, menghadapi hantaman mengerikan Xiao Yan dari api aneh dan penguasa kuno, wajah Xiao Yan palsu tetap tidak berubah, namun Xiao Yan tersenyum tipis. Sabu-sabu, saat berikutnya, kekuatan mengerikan Xiao Yan melanda. Gulu, gelombang mengerikan itu baru saja bersentuhan dengan Xiao Yan palsu, tidak muncul apapun, tetapi meledak di tarikan napas berikutnya. Tidak, Xiao Yan palsu awalnya tidak tergerak, tetapi saat berikutnya, ketika serangan mengerikan Xiao Yan menghantamnya, dia tahu sudah terlambat. Kekuatanmu memang dahsyat, tapi aku punya penguasa kuno berbagai api. Entah kenapa, kau bukan ancaman besar bagiku. Menghilang, Xiao Yan berubah menjadi dewa api dan berkata langsung kepada Xiao Yan palsu. Gulu, saat suara Xiao Yan jatuh, Xiao Yan palsu tiba-tiba berubah menjadi asap putih, lalu lenyap dalam serangan mengerikan Xiao Yan. Hehe, penggaris api abadi ini memang bagus. Melihat kontak kritis itu, Xiao Yan menatap penggaris api abadi di tangannya dan tersenyum perlahan. Penguasa api abadi kuno yang aneh ini berasal dari benua Doki, dan 22 api yang berbeda dipadatkan. Pertama kali digunakan adalah ketika membunuh Kaisar Jiwa. Sejak itu, ia terus mengikuti Xiao Yan. Bahkan Xiao Yan tidak tahu asal-usul spesifik penguasa api abadi kuno ini. Namun, Xiao Yan tahu bahwa hal ini jelas tidak sederhana. Kalau tidak, Xiao Yan palsu tadi begitu menakutkan, penguasa api abadi kuno ini tidak takut sama sekali, dan bahkan menginginkan kekuatannya. Sudah berakhir, Xiao Yan memperhatikan Xiao Yan palsu menghilang, dan segera melihat sekeliling dengan waspada. Pada saat ini, dengan hilangnya Xiao Yan palsu, aula batu kembali tenang, dan 8 pilar batu juga tidak bergerak, seolah-olah belum dipindahkan tadi. Adapun gulungan keterampilan bertarung misterius yang menjulang di atas 8 anak tangga di aula batu, Xiao Yan bahkan tidak berpikir untuk mengambilnya. Harta karun, jika sesederhana itu, aku khawatir namanya akan sia-sia. Hei, pemahaman anak ini sangat bagus. Sosok yang dipadatkan oleh pilar batu itu sebenarnya hanyalah tubuh energi, dan tidak akan membunuh siapapun. Tapi, ukurannya begitu besar sehingga melampaui kekuatan penuh tingkat pertamanya. Jadi, dia berani bertarung, cukup untuk menunjukkan sifat baik anak ini. Langkah pertama ini sudah terpecahkan, tapi jika kau tak bisa mengungkap rahasia di istana batu ini, bahkan aku pun tak bisa membantumu. Mengalahkan tubuh energi ini hanyalah cara pertama. Jika kau ingin mengolah harta karun aula manusia kami, kau harus memiliki benda semacam itu. Tepat di atas aula batu, lelaki tua misterius itu perlahan menatap Xiao Yan, dan sangat puas dengan penampilan Xiao Yan barusan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Semenjak Xiao Yan masuk ke dalam balai batu ini, dia tidak bergerak dalam kebingungan, karena dia tahu balai batu ini mungkin dalam bahaya, jadi sekalipun dia berhadapan dengan Xiao Yan palsu dari belakang, dia akan tetap melangkah. Hal lain yang mengejutkan lelaki tua itu adalah, sekalipun Xiao Yan hendak dihukum mati oleh Xiao Yan palsu, dia sama sekali tidak panik. Hal ini membuat penilaian lelaki tua itu terhadap Xiao Yan semakin tinggi. Namun, lelaki tua itu tentu saja tidak tahu bahwa sebagian besar kekuatan serangan Xiao Yan palsu telah diserap oleh penguasa kuno Yi Huo Heng. Jika tidak, lelaki tua itu tidak akan memberikan penilaian apapun kepada Xiao Yan. Pilar batu ini, Xiao Yan berdiri sendirian di aula batu.
Mengandalkan kekuatan jiwa dan semangat juang yang besar, Xiao Neng menemukan bahwa aula batu ini sebenarnya adalah ruang tertutup. Kecuali kekuatannya mencapai Kaisar Do Bintang 9, dia tidak akan bisa meninggalkan aula batu ini sama sekali. Namun, tujuan perjalanan Xiao Yan ada di sini, dan tentu saja dia tidak akan pergi dengan mudah. Penataan pilar-pilar batu dan susunan anak tangganya tampaknya. Xiao Yan memikirkannya. Wengom, setelah menyadari bahwa Xiao Yan telah menemukan sesuatu yang salah, penguasa kuno api abadi di telapak tangan Xiao Yan juga memancarkan kekuatan, tetapi kekuatan itu diarahkan ke pilar batu. Maksudmu, rahasianya ada di pilar batu ini. Xiao Yan merasakan makna yang diungkapkan oleh penguasa kuno api abadi, dan langsung berkata dengan terkejut. Karena persepsi Xiao Yan mengatakan kepadanya bahwa 8 pilar batu itu kokoh dan tidak memiliki apapun. Namun, Xiao Yan juga orang yang waspada, tubuhnya sedikit berkelebat, lalu dia berjalan menuju 8 pilar batu. Rahasia apa yang tersimpan di pilar batu ini, pikir Xiao Yan perlahan sambil berjalan. Tepat setelah dia selesai berbicara, penguasa kuno Yi Huo Hang sudah berada di belakangnya, lalu telapak tangan Xiao Yan terangkat pelan dan dia berjalan menuju salah satu dari 8 pilar batu. Bip bip bip, begitu telapak tangannya menyentuh pilar batu, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dingin yang menusuk ini membuat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Tidak, setelah beberapa tarikan napas, Xiao Yan memeriksa tubuh pilar batu itu, tetapi tidak ada apa-apa. Ia segera menggelengkan kepalanya. Lihat yang berikutnya. Tepat saat Xiao Yan hendak melepaskan diri dari telapak tangannya, penguasa kuno di belakangnya tiba-tiba bergetar, melepaskan diri dari cengkeraman Xiao Yan dan langsung menghantam pilar batu. Bum bum bum, melihat pemandangan tiba-tiba Yi Huo Hang Guzi, Xiao Yan sangat terkejut. Namun, pada saat berikutnya, sebuah penglihatan langsung muncul. Bum bum bum, pilar batu tembaga abu-abu itu bertabrakan langsung dengan penguasa kuno bercahaya 23 warna milik Xiao Yan, dan kekuatan yang menyilaukan langsung muncul. Ini adalah, pupil mata Xiao Yan mengecil, karena benturan antara keduanya, Xiao Yan merasa bahwa kekuatan dari benturan keduanya adalah kekuatan misterius yang sama pada gulungan keterampilan Do. Aku baru saja menyerap kekuatan Xiao Yan palsu. Meskipun kekuatan pada gulungan keterampilan bertarungnya mirip, tapi apa yang kurang sekarang? Setelah Xiao selesai berbicara, ia tiba-tiba tertawa, lalu tanpa ragu, tubuhnya terbakar dengan kecepatan tinggi. Saat berlari, ia terus-menerus menyerap kekuatan para penguasa kuno dan pilar batu dari berbagai api. Adapun gulungan keterampilan bertarung di 8 anak tangga aula batu, perlahan-lahan muncul saat Xiao Yan terus menyerap kekuatan. Murid laki-laki tua di atas aula menjadi aneh saat ini, anak ini, apakah ini baik-baik saja? Itu juga tidak apa-apa. Pria tua misterius di atas aula menatap langsung ke arah Xiao Yan, tertegun. Memasuki tempat harta karun kuil berada, seseorang harus mengalahkan kekuatan yang tersebar di pilar batu, lalu menyerap kekuatan di pilar batu tersebut. Dengan begitu, seseorang dapat menyentuh gulungan keterampilan bertarung. Jika tidak, gulungan keterampilan bertarung tingkat suci akan hilang. Kekuatan paksa yang terkandung di dalamnya cukup untuk membunuh kaisar pertempuran bintang 6 manapun, itulah sebabnya lelaki tua itu membiarkan Xiao Yan melakukan semua ini. Jurus bertarung kuil manusia disebut penguasa Tian-Tian. Meskipun terkenal di kalangan para suci, jurus ini belum pernah dipraktikkan oleh para murid selama ribuan tahun. Hal ini menyebabkan praktik jurus bertarung ini terlupakan, tetapi kekuatannya tidak dapat diremehkan. Hehe, kekuatan Do di bintang 6 yang sempurna tidak mampu menahan ki sebanyak itu. Selanjutnya, coba kulihat bagaimana kau mengatasinya. Pria tua misterius itu tersenyum perlahan, dan ada raut penuh harap dalam suaranya. Sialan, Xiao Yan di aula batu telah menyerap kekuatan, tetapi Xiao Yan menyadari bahwa sepertinya dia sendiri tidak bisa menyerap kekuatan itu. Saat ini, sebuah benih abu-abu telah mengembun di dalam tubuh. Saya pikir benih ini adalah ki yang mengembun yang dikatakan oleh lelaki tua misterius itu. Tidak, kalau terus begini, bisa meledak. Pikiran Xiao Yan langsung mengecil, dan dia mendengus. Wengom, Yi Huo Hang Guci juga menyadari bahwa dia telah menyerap terlalu banyak kekuatan barusan, dan hendak melepaskan diri dari pilar batu itu, tetapi mendapati dirinya dan pilar batu itu seperti terjerat. Feng Jue, telanlah untukku. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan berbinar, tapi dia tahu bagaimana menghadapinya. Mengikuti minuman Xiao Yan yang meledak-ledak, binatang buas yang menyala-nyala di lautan ki pertempuran di tubuhnya tiba-tiba membuka pupilnya dan menatap kekuatan besar ini dengan antisipasi. Masuk, Xiao Yan menyerap sisa tenaganya dengan seluruh kekuatannya, dan langsung berkata sambil tersenyum.
dan mengikuti tindakan Xiao Yan. Api yang tersisa ditelan oleh binatang api di tubuh mereka, dan akhirnya mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan langsung duduk, terengah-engah. Anak ini, seharusnya ada sesuatu di tubuhnya. Tapi lupakan saja, orang ini sama seperti anak kecil waktu itu. Butuh 7 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Sepertinya kali ini kita punya murid yang luar biasa di istana manusia. Setelah lelaki tua misterius itu selesai berbicara, ia bangkit sedikit, lalu melambaikan tangan lembut ke aula batu di bawah kakinya. Seketika, sebuah kekuatan agung muncul, dan seketika itu juga kurungan aula batu itu lenyap, dan sosok lelaki tua itu perlahan muncul di depan Xiao Yan. Senior, ini seharusnya baik-baik saja, kan? Xiao Yan tidak terkejut ketika melihat lelaki tua misterius itu muncul. Dia baru saja lulus semua ujian, dan sudah waktunya untuk menyentuh gulungan keterampilan bertarung. Benar, kalian semua telah lulus. Ini membuktikan bahwa kalian memenuhi syarat untuk mengolah harta karun istana manusia kita. Pria tua itu tidak menunda lagi, dan berkata langsung kepada Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia langsung kegirangan. Ini adalah sesuatu yang sudah lama dia idam-idamkan. Baiklah, karena kamu tidak sabar lagi, ayo kita mulai. Tapi ingat, kalau kau tak sanggup, lebih baik kau menyerah saja. Meskipun kemampuan bertarungmu hebat, kau tak akan kehilangan nyawamu, kata lelaki tua itu perlahan. Baiklah, Xiao Yan menjawab, lalu menatap 8 anak tangga di tengah aula batu. Yang kau lihat adalah tempat penyimpanan gulungan teknik dokuil manusia kita, tapi jangan remehkan 8 anak tangganya. 8 anak tangga itu mengandung daya tolak yang sangat kuat. Jika kau tidak menyerap penggaris di pilar batu itu, aku khawatir bahkan para ahli Kaisar Do Bintang 9 pun tidak akan bisa mendekat. Setelah menyerapnya, itu memang bisa sedikit meringankan beban, kata lelaki tua misterius itu. Aku akan mencoba. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan pancaran api muncul di hatinya. Ini adalah sesuatu yang ada di depannya, tetapi dia tidak berniat mundur sama sekali. 1 langkah, 2 langkah. Xiao Yan melangkah pelan beberapa langkah dan tiba-tiba sampai di 8 langkah di depannya. Ke-8 anak tangga ini berada dalam keadaan terangkat, satu lebih tinggi dari lainnya, dan di tempat anak tangga ke-8 berada, sosok gulungan keterampilan bertarung tampak menjulang. Gulu, mata Xiao Yan berkilat serius, lalu dia menginjaknya. Tepat saat dia mengambil langkah pertama di tangga, tekanan luar biasa meledak dari pinggan ke-8, menyebabkan tubuh Xiao Yan sedikit tersengat. Sialan, daya tolaknya kuat sekali, kata Xiao Yan dingin, tapi tatapan matanya penuh ketegasan. Saat berikutnya, Xiao Yan sudah dalam perjalanan. Yang kedua, tekanan di anak tangga kedua 3 kali lebih kuat daripada yang pertama. Sesampainya di sana, Xiao Yan harus mengerahkan seluruh kekuatannya, yaitu kekuatan benih abu-abu, untuk membungkus seluruh tubuhnya. Yan tahu bahwa kekuatan di 8 anak tangga ini persis sama dengan kekuatan di pilar batu yang baru saja diserapnya. Kekuatan biji cici abu-abu baru saja muncul, dan langsung meringankan beban Xiao Yan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa tarikan napas, Xiao Yan melangkah menaiki tangga. Kali ini, Xiao Yan memancarkan aura kelabu, dan tanpa ragu, dia tiba-tiba melangkah ke langkah ketiga, keempat, dan kedua. Sebelum tekanan mengerikan pada kedua anak tangga itu muncul, Xiao Yan menggertakkan giginya dan langsung melangkah ke anak tangga ke-5 dan ke-6. Anak baik, melihat ini, lelaki tua misterius di samping tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi Xiao Yan. Tekanan yang terkandung dalam 8 langkah ini sulit bahkan bagi saya, dan orang yang menderita penyakit jantung dapat begitu rileks satu demi satu. Sialan, setelah Xiao Yan mencapai anak tangga ke-6, rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya menandakan bahwa ia hampir mencapai batasnya. Keringat mengucur deras di dahi Xiao Yan. Tidak ada jalan yang dekat, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Xiao Yan mendengus dingin, lalu perlahan melangkah menuju etape ke-7. Bum bum bum. Begitu melangkah ke lantai 7, Xiao Yan, yang tiba-tiba ditekan oleh tekanan tak terlihat, hampir kehabisan napas. Mata Xiao Yan sedikit merah, jelas sudah mencapai batasnya. Hei, nak, kamu hebat sekali. Murid-murid sebelumnya hanya mencapai tingkat ke-6. Sekarang kamu sudah sangat hebat di tingkat ke-7. Kembalilah, jika kau terus seperti ini, tubuhmu tidak akan mampu menahan ledakan dan akan mati. Pria tua misterius itu memperhatikan Xiao Yan yang terhenti di tahap ke-7 untuk beberapa saat, lalu segera berkata, "Kembalilah." Melihat Xiao Yan tidak menjawab, lelaki tua misterius itu segera berkata dengan cemas, "Orang ini adalah murid Su Jin. Jika ada yang salah dengannya,
aku khawatir lelaki tua itu akan langsung mencabik-cabiknya. Tidak, saya tidak apa-apa. Saat berikutnya, menghadapi kekuatan lelaki tua misterius itu, Xiaoyan langsung menolak dan kemudian kekuatan yang menyilaukan muncul. Dengan munculnya kekuatan ini, langkah kaki Xiaoyan pun dengan mulus memasuki lantai 8. Saat Xiaoyan melangkah ke lantai 8, tekanan tak terlihat itu langsung lenyap dan perebutan harta karun istana rakyat pun berakhir. Bagaimana mungkin gulungan keterampilan itu muncul di hadapan Xiaoyan? Anak baik, dia benar-benar berhasil. Melihat ini, lelaki tua misterius itu tidak dapat menahan diri untuk menatap Xiaoyan. Anak ini, kekuatannya sungguh menyimpang. Pria tua misterius itu tak kuasa menahan diri untuk memuji. Sebagai penjaga keterampilan bertarung ini, lelaki tua misterius itu tentu saja telah menyaksikan orang-orang yang disukai surga yang tak terhitung jumlahnya selama ratusan tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya lelaki tua itu melihat kebijaksanaan dan hati Xiaoyan. Selanjutnya, ketika tiba saatnya panen, saya berharap anak ini telah melewati begitu banyak kesulitan dan benar-benar menguasai keterampilan bertarung, sehingga pavilion fans yang kita dapat berbangga diri. Namun, jika gagal, itu pasti akan menjadi pukulan telak bagi anak ini. Lagi pula, ada murid-murid yang bersikap negatif karena tidak tahan tekanan, kata lelaki tua itu dengan gembira sekaligus khawatir. Batuk-batuk-batuk, akhirnya, sudah sampai. Xiaoyan membuka matanya dengan enggan. Saat melangkah ke 8 anak tangga, ia hampir pingsan karena kekuatan yang luar biasa. Untungnya, dengan bantuan Kaisar Yan Suci dan Kiki, Xiaoyan hampir berhasil melewatinya. Harta karun istana, biarkan aku melihat wajah aslimu sekarang. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sudut mulutnya tersenyum aneh. Setelah sekian lama, akhirnya ia berhasil. Di depan Xiaoyan, 8 anak tangga berdiri dengan tenang, tanpa napas sedikit pun. Di atas 8 anak tangga itu, sebuah gulungan emas perlahan muncul. Dan dengan munculnya gulungan emas itu, Xiaoyan tiba-tiba merasa bahwa penguasa api abadi kuno di belakangnya mengeluarkan getaran yang sangat menyenangkan, seolah-olah gulungan keterampilan Do ini memiliki daya tarik yang fatal bagi penguasa api abadi kuno. Mengapa penguasa api kuno yang berbeda ini begitu mengharukan? Mungkinkah gulungan keterampilan bertarung ini berasal dari penguasa api kuno yang berbeda? Xiaoyan, sebagai pemilik penguasa api kuno yang berbeda, secara alami menyadari perbedaannya dan segera berdiri dengan ragu. Baiklah, nak, karena kamu sudah berhasil melewati semua ujian, aku tidak akan membujukmu lagi. Harta karun istana manusia kita adalah gulungan keterampilan bertarung di depanmu. Kau boleh mencobanya dan lihat apakah kau bisa menguasainya, tapi kau hanya punya satu kesempatan. Jika kau tidak menguasainya sekali, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu mencobanya untuk kedua kalinya. Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Xiaoyan langsung mengangguk, karena dia juga tahu bahwa gulungan keterampilan Do ini telah mencapai tingkat peringkat suci, dan dengan kekuatannya saat ini, saya khawatir dia sudah mencoba yang terbaik untuk membukanya sekali, apalagi untuk kedua kalinya. Ayo kita mulai, aku di sini untuk melindungi hukum untukmu. Tenang saja. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, lapisan energi abu-abu tiba-tiba muncul dari aula batu, langsung mengisolasi aula batu itu. Terima kasih, senior, kata Xiaoyan dengan hormat, lalu menatap gulungan emas di depannya. Masih terlalu dini untuk mengucapkan terima kasih. Kita tunggu saja sampai kau mencoba gulungan keterampilan bertarung ini. Kalau kau berhasil, akulah yang seharusnya berterima kasih, kata lelaki tua itu perlahan. Kekuatan lelaki tua misterius ini telah mencapai tingkat Kaisar Petarung Bintang 9, tetapi karena taruhan dengan Zhu Jin, dia kalah untuk sementara waktu, jadi dia harus menjaga harta kuil di sini, dan hanya harta kuil hanya setelah berhasil dikultivasikan oleh orang lain, lelaki tua itu dapat dibebaskan. Apakah ini keterampilan bertarung tingkat suci? Aku ingat Paman Raja Naga Emas berkata bahwa kemampuan bertarung tingkat suci telah melampaui tingkat abadi. Keterampilan bertarung tingkat surga awalnya meminjam kekuatan langit dan bumi, dan keterampilan bertarung tingkat abadi telah mencapai tingkat resonansi kekuatan. Sedangkan untuk keterampilan bertarung tingkat suci yang lebih besar, mereka samar-samar telah menyentuh tingkat medan. Tingkat serangan ini, pada tingkat Dodi, cukup untuk dengan mudah menyebabkan pukulan fatal. Xiaoyan terus mengingat kata-kata pamannya, Raja Naga Emas, dalam benaknya. Namun, Xiaoyan tidak berani membayangkan bahwa teknik bertarung tingkat suci ini begitu mengerikan. Jika itu adalah teknik bertarung tingkat dewa yang lebih kuat, itu akan cukup untuk menutupi langit dengan satu tangan. Dan untuk tingkat dewa, Xiaoyan mempraktikkan teknik pembakaran ini. Teknik kultivasi, level tertinggi juga merupakan level dewa.
Meskipun mata Xiaoyan baru mencapai lantai pertama Fenjue, dan masih ada jalan panjang sebelum mencapai lantai ke-6, yang merupakan tingkatan dewa tertinggi, Xiaoyan tahu bahwa jalan itu harus ditempuh selangkah demi selangkah. Mengambil kembali pikirannya, Xiaoyan segera tidak ragu-ragu, menatap gulungan emas, perasaan gembira segera terpancar. Bagaimana caranya? Xiaoyan agak ragu saat ini. Ia belum pernah menemukan gulungan keterampilan bertarung tingkat suci ini, dan ia pun ragu-ragu sekarang. Santai saja, pegang langsung dengan telapak tanganmu, lalu gunakan kekuatan jiwamu seperti biasa. Namun, tekanan dari jurus bertarung suci ini sangat mengerikan, kau harus bersiap. Tepat ketika Xiaoyan bertanya-tanya kapan saatnya tiba, penjaga tua itu membuka mulutnya. Ya, saat penjaga tua itu berbicara, kekhawatiran Xiaoyan lenyap tanpa jejak. Saat berikutnya, Xiaoyan tersenyum tipis, lalu telapak tangannya langsung mencengkeram gulungan keterampilan bertarung emas itu. Weng berdengung, gulungan emas itu tidak bergerak sama sekali, dan Xiaoyan dibiarkan memegangnya seperti ini. Namun, penguasa api abadi di belakang Xiaoyan memancarkan aura yang sangat rakus. Selanjutnya, saatnya panen. Xiaoyan menatap gulungan emas yang memancarkan aura kuno di tangannya. Dari luar, ia langsung merasakan kengerian gulungan keterampilan bertarung ini, dan ia pun segera mulai bertarung. Tidak lama kemudian, kekuatan jiwa besar Xiaoyan tiba-tiba berkumpul menuju gulungan emas. Sabu-sabu, saat kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar bergerak menuju gulungan emas yang tadinya tenang tiba-tiba meledak menjadi riak kehancuran yang mengerikan. Bajingan, Xiaoyan sepertinya merasakan kekuatan tolak dalam gulungan emas itu, dan langsung tidak panik sama sekali, karena Xiaoyan tahu bahwa saat ini, jika ia mengambil kembali kekuatannya, ia hanya akan kehilangan satu dan kehilangan keduanya. Lebih baik mencobanya, pergi. Aku ingin melihat bagaimana gulungan keterampilan bertarung tingkat sucimu menahan kekuatan jiwaku. Kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar muncul, lalu ia berjalan menuju gulungan emas itu. Kekuatan jiwa dan kekuatan tolak yang terpancar dari gulungan emas itu menyerang bersamaan dengan ganas. Orang baik, ini benar-benar gila. Tapi tak apa, sudah bertahun-tahun aku tak bertemu murid seberani itu. Penjaga tua itu mendesah pelan. Bum bum bum. Kekuatan tolak gulungan emas yang besar itu tergantikan oleh kekuatan jiwa Xiaoyan setelah beberapa saat. Berhasil. Merasakan kekuatan tolak yang terpancar dari gulungan emas itu perlahan menghilang, senyum muncul di sudut mulut Xiaoyan. Jangan terlalu senang, sekaranglah saat yang tepat bagimu untuk menguasai teknik bertarung. Tepat ketika Xiaoyan sedang gembira, penjaga tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Xiaoyan tentu tahu bahwa lelaki tua itu hanya memikirkan dirinya sendiri, dan sebagai seorang alkemis veteran, Xiaoyan tentu tahu hal ini. Saat daya tolak pada gulungan emas itu menghilang, Xiaoyan menghela napas perlahan, langsung menelan beberapa pil, memulihkan energi dendam yang terkuras dalam tubuhnya, lalu pandangannya kembali tertuju pada gulungan emas itu. Wajah Xiaoyan tenang, dan ia dengan lembut membuka gulungan emas itu. Aura kuno bagaikan naga raksasa perlahan terpancar dari gulungan emas itu, dan seluruh aula batu dipenuhi aura kuno ini. Bahkan Yihuo Henggu di belakang Xiaoyan pun terdiam.